Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan liya'udan nas ila tariqal huda wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azimul akbar. Allahumma salli ala Muhammad ba'athallahu rasulan linnas liyahmila zadan sahiyya yatadammanu ta'almal Qur'anal Karim wa mubasyiran lahum bi raghadatil 'ais tiwal 'asr wa ba'du. Bapak Bupati yang kami hormati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Ketua PKK, Ibu Nur Aini yang saya hormati, segenap pengurus PKK Kabupaten Banyumas, baik yang lama maupun yang baru, Bapak Ibu Kepala Dinas, Ibu-ibu Ketua dan Sekretaris PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyumas, para pimpinan organisasi wanita yang saya hormati, para asisten yang kami hormati, ada yang belum, ya mohon maaf kalau ada yang belum belum kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat menghadiri satu kegiatan yang sangat penting dan sangat luar biasa. 3 kegiatan sekaligus menyongsong efisiensi anggaran, yaitu silaturahmi, rapat koordinasi, dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-53. Jadi bisa tambah si maning loh, memperingati Hari Kartini. Kan tambah efisien maning. Ya kan sekalian enggal kan tanggal 21 April. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, luar biasa Bapak Ibu pengurus PKK ini ya. Ini PKK luar biasa kalau tadi saya baca sejarahnya. Ini pantas jadi partai politik sebenarnya. Nah kan sudah ada PKB, ada PKS, tambah PKK. Iya, jadi PKK itu Partai Kesejahteraan Keluarga. Kayaknya menang loh, teman-teman. Iya, insya Allah aku baru milih lah, sengaja udah anggota PKK lah. Nah, ya kan sudah PKB, PKS tambah P, ya kan pas banget. Yang mau tusunan dari partai. Ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita baru saja melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam, dan itu satu kesyukuran yang luar biasa. Nah, cuman memang tidak semua orang bisa mensyukuri itu. Oleh karena itu, dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 13 disebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi bersyukur itu artinya berterima kasih. Kalau dalam bahasa Inggris thank you, kalau dalam bahasa Arab syukron. Syukron itu artinya terima kasih atau matur nuwun. Saya pernah sedikit pengalaman punya teman mahasiswa Al-Azhar di Kairo, Mesir.
orang Cilongok itu. Itu namanya syukron. Kan artinya terima kasih. Nah, kenalan karo wong Mesir. Kenalan karo Mesir, lah kan bahasanya bahasa Amia. Ismak gitu. Nah, dia jawab syukron. Wong Arab bingung. Iki priwe takoni jeneng Musa apa kok matur nuwun jawab. Kita mbah maning man ismuka syukron. Tambah bingung mana mahasiswa Al-Azhar orang di bahasa Arab ketakoni jeneng Musa apa kok jawabannya matur nuwun. Sampai dengan bahasa Inggris, what is your name? My name is Muhammad Syukron. Nanti ada Muhammadin mengerti. Jadi ternyata Syukron itu tidak populer di Arab, di Mesir. Jadi, nah, di dalam Al-Quran sendiri, itu kalau orang yang bersyukur itu ada dua istilah. Yang pertama adalah syakur, yang kedua adalah syakir. Syakir itu orang yang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau syakur itu orang yang bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun. Baik ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan musibah, ketika dia menderita, ketika dia sakit, itu tetap bersyukur. Itu dalam Al-Quran disebut dengan syakur. Kalau bapak ibu ya, kalau ibu-ibu dapat kenikmatan, rezeki banyak, anak-anaknya taat, sukses, berhasil, itu bersyukur itu wajar. Itu biasa itu. Tetapi kalau kita mendapatkan kesusahan, penderitaan, kok bersyukur, itu baru luar biasa. Itu baru luar biasa. Makanya dalam surat As-Saba tadi disebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang syakur yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 112, ibu-ibu sekalian, itu memang disebutkan begini. Seorang mukmin yang sebenarnya itu adalah orang yang alhamidun, at-taibun al-abidun alhamidun, yaitu orang yang selalu memuji Allah dalam situasi apapun, baik ketika dia sehat, ketika dia sakit, baik ketika banyak rezeki maupun ketika dia bangkrut, baik ketika sukses maupun ketika gagal, baik ketika bahagia maupun ketika menderita, itu selalu memuji Allah. Itulah yang luar biasa, itu namanya al-habidun. Tapi ini memang berat Bapak. Maka orang yang selalu memuji Allah, itulah hamidun. Nah, sehingga Rasulullah itu pernah menyampaikan begini. Kalau kita sedang sakit, ya, kalau kita sedang sakit, sedang bangkrut, mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli halin. Itu tetap alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Artinya adalah segala puji bagi Allah dalam situasi apapun. Kalau kita sedang bahagia, sedang sukses, sedang berhasil, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillah binikmatihi tutimmus sholihah. Orang ngerti ini ora apa-apa. Karena wis zaman WA kan sudah ada ininya, sudah ada programnya, aplikasinya. Begitu apa kabar Bu, langsung klik metu alhamdulillah binikmatihi tutimus sholihah. Arabik gundul maning.
Arabe gudul mana. Jadi itu udah pasti, tapi aja ngantek keliru ngeklik go ya. Nah, jadi segala puji bagi Allah, semoga dengan kenikmatan ini, dengan kebahagiaan ini, dengan anugerah ini bisa menyempurnakan amal soleh. Dengan rezeki, tambahan rezeki bisa menyempurnakan amal soleh. Jadi dilihat belakangnya, karena sama-sama alhamdulillah. Suatu ketika sedang opnam gitu ya, ada orang tanya, gimana kabarnya Tad? Ya, saya kan nggak mau bikin repot, saya jawab, alhamdulillah ala kulli halin. Malah jawabannya, oh ya syukur. Salah jawab begini. Kayaknya mukur macam ngarep tok burune ora, mukur alhamdulillah itu. Agar jawab alhamdulillah ala kulli halin, berarti kita tidak lagi baik-baik saja. Jadi kalau kita lagi nggak baik-baik saja, maka jawabannya adalah alhamdulillah ala kulli. Kalau kita lagi senang, banyak rezeki gitu ya, nyalon bupati, wakil bupati jadi gitu ya. Jawabannya adalah alhamdulillah binikmatihi tutimus sholih. Moga-moga dari bupati bisa nambah amal soleh. Amin ya robbal alamin. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka itulah yang namanya alhamidun, yaitu orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang non muslim ya. Kami banyak menggunakan kata mutiara, apa hadis, apa ayat-ayat, tidak apa-apa. Karena sahabat saya Uskup Triharsono aja nih, Uskup Broorto teman saya, itu pinter bahasa Arab. Pinter bahasa Arab sekali itu, karena beliau belajar bahasa Arab di Kairo selama 2 tahun. Saya pernah suruh ngobrol, Jajal Tad Johar, mau ketemu kayak ngobrol bahasa Arab. Oh iya, wah ternyata luar biasa pinter bahasa Arab itu Pak Tri ya, Uskup di Purwokerto. Jadi karena apa? Maaf, masyarakat kita itu masih kadang-kadang menyamakan Islam sama dengan Arab gitu. Sehingga karena saya guru ya, pernah mengajar, menulis kata-kata mutiara bahasa Arab, ada murid saya yang protes Bu, yang protes pakai jilbab lagi. Maaf Pak, ini teman kita kan ada yang non muslim. Jadi dikira kalau nulis bahasa Arab gitu, misalnya dikira tidak toleran. Nah, saya jelaskan karena saya pengalaman di Mesir 3 tahun ya. Di sana itu kan 8% itu kan agama Katolik. Nah di Mesir kan Injilnya bahasa Arab. Jadi Injilnya itu bahasa Arab. Jenengan bingung malah dalam Injil bahasa Arab, aja garani Quran malah. Jadi baca buka, jeneng Quran diberbinas orang nana, jeneng Al-Fatihah orang nana, lewat Injil orang nana. Jadi Injil di Mesir itu ya bahasa Arab. Itu banyak orang-orang non Muslim yang belajar bahasa Arab. Jadi Islam itu tidak sama dengan Arab. Jadi kadang-kadang masyarakat kita masih keliru ya, cara pemahamannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita baru melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh, dan sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa tujuan daripada ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, terutama ibadah puasa, itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa.
Di dalam Al-Quran, kata-kata takwa itu disebutkan sampai 115 kali. 115 kali, dan intinya dari 115 itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua adalah dimensi sosial. Jadi dimensi spiritual itu adalah hablum minallah, dan dimensi sosial itulah hablum minannas. Jadi dimensi spiritual itu Bapak Ibu bisa membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ya, hudalil muttaqin ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Itu adalah dimensi spiritual, agar kita terus memperbanyak ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dimensi sosial. Contohnya dimensi sosial itu ada pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wah, itu adalah dimensi sosialnya. Nah, Islam mengajarkan harus ada keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi sosial. Jadi Islam itu adalah wasatiyah. Tanda-tandanya wasatiyah itu adalah tawazun, yaitu keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi sosial. Itu keseimbangan, ciri-ciri dari agama yang wasatiyah. Nah, di dalam dimensi sosial dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 itu disebutkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Nabi sendiri yang sudah dijamin masuk surga, ya, yang maksum itu selalu beristighfar. Makanya Al-Quran menjelaskan kepada kita supaya kita segera untuk minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, istighfar. Nabi itu sehari, dalam satu hari disebutkan minimal istighfar lebih dari 70 kali. Aksar min sab'ina marrah. Di hari yang lain 100 kali. Nah, jadi kita harus lebih dari itu. Usahakan. Nah, karena apa? Allah sudah menjanjikan surga. U'iddat lil muttaqin, yaitu akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga itu, ibu-ibu sekalian, luar biasa. Surga itu gak ada orang yang susah. Surga itu gak ada orang yang menderita. Di dalam surga itu tidak ada yang tidak menyenangkan, semuanya itu menggembirakan. Jadi di surga itu tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang sakit, tidak ada orang yang menderita, dan bahkan tidak ada orang yang cantik. Semuanya itu akan menjadi bidadari-bidadari semuanya. Itu di surga. Itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini disebutkan siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i
yaitu orang-orang yang bersedekah, mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya. Jadi, baik ketika banyak uang maupun tidak punya uang. Itu Islam mengajarkan supaya berbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berinfak, bersedekah, bahkan bersedekah itu dalam Al-Quran disebutkan boleh sirron wa alaniyatan. Jadi boleh diam-diam, tapi juga boleh terus terang, nggak apa-apa ya. Sedekah, infak diumumkan, nggak apa-apa, itu boleh. Tapi juga boleh diam-diam, rahasia. Ya. Yang tidak boleh itu diam-diam tidak sedekah. Enggak boleh. Ya. Jadi itulah Islam. Diam-diam sedekah itu bagus. Bahkan itu akan menjamin keikhlasan, ya. Lebih terjamin keikhlasannya. Ini tadi ibu-ibu kan paling hebat keikhlasannya. Tadi wakil dari Kalibagor minta keikhlasan ibu-ibu untuk mewakili. Oh, jangankan mewakili, Bu, wong Indonesia kalah 6-0 dengan Korea Utara. Tadi malam di grup itu ada ibu-ibu yang komentar. Ibu-ibu yang komentar itu. Ya, sekalipun kita kecewa, tapi kita harus ikhlas. Ikhlas menerima kekalahan. Ya kepriwe maning. Nah, jadi sedekah, sedekah, infak dengan keikhlasan itu luar biasa. Dengan diam-diam. Ada satu kisah, ya. Ada satu kisah orang yang soleh gitu ya. Itu dia ingin sedekah secara diam-diam, tidak diketahui orang. Nah, suatu ketika malam-malam dia mencari orang. Kemudian dia kasih uang kepada orang yang kelihatannya nggak punya. Kemudian dia kasih uang itu. Nah, ternyata apa? Pagi-pagi itu lingkungan pada rame. Ternyata yang dikasih sedekah itu adalah seorang pencuri gitu. Seorang pencuri, wah geger. Bisa-bisa nih maling duwe sedekah. Nah, sampai yang sedekah itu denger gitu loh. Wah, jebule sing entek wae duit pembengi maling. Nah, dia hanya berdoa. Doanya Allahumma lakal hamdu. Malam berikutnya, karena dia ingin nggak kelihatan orang, gitu, dia sedekah lagi. Ada ibu-ibu separuh baya yang kelihatannya melasilah. Nah, kemudian dia kasih sedekah itu. Nah, ternyata apa? Pagi-pagi pada geger. Jebule sing duwe duit sedekah we PSK. PSK itu apa? Bahasa Jermannya apa itu? Pelacur ya. Jadi loh, masyarakat geger loh. Bisa-bisa nih pelacur kok duwe sedekah. Sampai yang sedekah itu dengar. Maka dia hanya berdoa, Allahumma lakal hamdu. Nggak kapok, malamnya lagi dia cari orang yang dikasih sedekah itu. Kelihatan bapak-bapak gitu ya, agak kucel sedikit gitu. Kasihan, dia kasih sedekah itu. Paginya rame lagi. Loh, bisa-bisa nih wong sugih kok sedekah. Geger. Sampai yang saudara dengar, loh, jebule membagi sing tek wae duit iki wong sugih. Ya dia hanya berdoa, Allahumma lakal hamd. Kemudian pada malam berikutnya dia bermimpi bahwa sedekahnya itu diterima oleh Allah. Dan sedekah yang dia berikan kepada pencuri itu berdampak kepada pencuri itu berhenti tidak mencuri. Kemudian kepada yang pelacur itu dia berhenti dari melacurnya.
Dan sodakoh kepada orang kaya itu menimbulkan si kaya itu gemar bersodakoh. Wah, dia tambah bersyukur sekali itu. Karena ternyata sodakohnya diterima dan berdampak kepada kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka berbagi. Suka berbagi. Bahkan semakin kita banyak berbagi, maka semakin kita banyak mendapatkan rezeki. Itu konsep dalam Islam. Maka konsep dalam Islam itu istilahnya apa? Give to receive. Ya, jadi memberi untuk menerima. Semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak menerima. Itu akan, karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan akan dilipat gandakan. Ya, jadi dalam situasi apapun, baik dalam keadaan kaya maupun ketika miskin, kita bersodakoh, berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Saya melihat tadi bagaimana PKK memberikan, ya, berbagi dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, ya, dari sejarah itu, sehingga berdirilah PKK. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua, jadi wal kadibi dan ghaidho. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan kemarahannya. Ibu-ibu yang saya hormati, ini luar biasa. Inilah kunci kedamaian, yaitu bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu sangat-sangat berbahaya. Bapak Ibu bacalah, ya, sering dengar ya di televisi, ya, para koruptor gitu, ya, itu kan karena tidak bisa mengendalikan diri gitu kan. Orang-orang yang pada selingkuh itu kan karena tidak bisa mengendalikan diri. Jadi wal kadibi dan ghaidho, kemampuan untuk mengendalikan diri itu. Nah, orang yang bisa mengendalikan diri inilah kunci, ya, kunci dari kedamaian. Mengendalikan diri dari adanya perkataan yang tidak baik. Walaupun menurut penelitian ibu-ibu bahwa seorang perempuan itu berbicara dalam satu hari itu minimal 20.000 kata. Itu ibu-ibu, wanita itu penelitian. Jadi kalau laki-laki itu hanya 7.000 kata. Ya. Apalagi seperti Pak Nuki yang pendiam tadi itu kayaknya malah paling 5.000 dia. Tapi seorang perempuan itu katanya dari penelitian sehari itu bicara minimal 20.000 kata. Nah, kalau nggak percaya mulai nanti malam dihitung lah, ya. Bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, artinya apa? Ya, hasil penelitian itu walaupun itu masih diragukan, ya. Tetapi kalau itu benar dan ilmiah, itu bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan, tetapi itu untuk dimaklumi, untuk dimaklumi. Makanya menurut penelitian yang paling banyak aktif di media sosial itu ibu-ibu. Jadi, yang paling banyak komentar di media sosial itu ibu-ibu. Itu penelitian seperti itu. Nah, oleh karena itu apa? Ketika kita lakukan itu, maka yang penting kita itu bisa mengendalikan diri. Man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam.
Itu. Yes. Itulah kuncinya. Ya. Menahan diri. Wah, kayaknya angel ya, Bu. Angger tedangna pakai orang lumrah ya kon orang ngomong ya angel ya. Mededek gitu kan. Nah, makanya apa? Ya kita harus bisa mengendalikan diri bagaimana kita bisa ngomong yang baik. Hadis mengatakan fal yakul khair. Berkatalah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Inilah yang kalau dalam bahasa ini disebut silent is gold. Diam itu emas. Diam itu emas. Daripada menyakitkan, kadang-kadang bapak kan bingung. Dia lagi menasehati, apalagi ngelarani hati. Bedanya angel banget. Jadi maka pengendalian diri. Demikian juga dengan tetangga. Bertetangga kalau kita tidak sabar bisa mengendalikan diri, Masya Allah. Tahun yang lalu ya, di Kalimantan Timur kalau Ibu pernah baca. Itu ada seorang remaja yang umur 16 tahun, kelas 3 SMK. Itu setelah pesta miras, itu membunuh tetangga 5 orang sekaligus. Sekaligus 5 orang. Jadi begitu pesta miras pulang ambil parang, kemudian menebas tetangga 5 orang sekaligus. Dan anak yang pertama perempuan itu pernah jadi pacarnya. Sudah ditebas, sudah meninggal, diperkosa. Ini kan karena ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Gara-garanya sepele. Gara-gara ayam, gara-gara nyelang helm, telung dina ora dibalekan. Gara-gara ditolak cintanya. Dilakukan itu. Nah, inilah ketidakmampuan mengendalikan, dan begitu banyak peristiwa-peristiwa karena seorang tidak bisa mengendalikan diri. Kita mengendalikan lisan kita mengendalikan tangan kita bisa mengendalikan kaki kita. Kalau kita bisa mengendalikan tangan kita, nggak mungkinlah kita akan plak-plak dengan anak kita, ya. Tidak mungkin akan terjadi KDRT kan gitu, karena kemampuan mengendalikan tangan. Mengendalikan kaki, nggak mungkinlah kaki kita untuk jalan-jalan ke tempat maksiat. Nah, jadi intinya wal kadibinal ghaitu, kemampuan mengendalikan diri itu luar biasa. Dan itu kita latih ketika sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Wah, pokoknya mengendalikan makan dan minum anggar urung tontong deng kurang semenit berawani, gimana? Nah, itu kemampuan mengendalikan diri. Wal kadzibinal ghaib. Oleh karena itu, ketika Rasul ditanya, apa jawaban beliau? La taghdab, la taghdab. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagi Anda adalah surga. Dan itu merupakan kunci keharmonisan dan kunci kedamaian. Pengendalian diri. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Yaitu memaafkan orang lain. Dalam satu ayat disebutkan wa antafu aqrabu littaqwa. Dan memaafkan itu akan mendekatkan kepada takwa. Memaafkan. Dan memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Anggar minta maaf sih gampang. Nah, tapi dalam soal maaf Bapak Ibu sekalian, yang penting apa? Yang penting hatinya. Jangan sampai seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an, mereka kelihatannya bersatu, mari di bareng,
maring pasar bareng, kumpulan PKK bareng, mengposyandu ya bareng, ngantek utang koperasi ya bareng. Tapi atine ora bareng. Saged boten Bu? Gara-gara beda pilihan kepala desa. Ya, jadi taksabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka kelihatannya bersatu tapi hatinya tidak bersatu. Maka yang penting dalam masalah memaafkan itu adalah bagaimana kita menyatukan hati dengan hati. Nah, jadi makanya tadi ikhlas untuk memaafkan kan gitu. Sering dimintakan keikhlasan orang lain, keikhlasan kita ya untuk memberikan maaf kepada orang lain. Jadi dan itu tadi saya katakan dalam Al-Qur'an wa antafu aqrabu litaqwa, dan memberikan maaf itu lebih dekat kepada takwa. Jadi suka-sukalah memberikan maaf. Caranya monggo, yang penting hati kita. Ketemu 00 ya udah nggak apa-apa, pakai WA nggak masalah. Sedangkan jenengan salaman ya, beli salaman suwe banget lah, ngaturaken sugeng wis rek bengek Jawa pisan tapi nang ati kombok nyolong ayam. Masih ada dendam ya, masih ada dendam, masih ada kebencian, itu tidak ada artinya saling memaafkan. Karena memaafkan yang penting adalah menyatukan hati dengan hati. Kemudian yang berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin. Jadi Allah sangat suka, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 7 disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk kembali kepadamu. Tapi kalau engkau berbuat jahat, juga kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Luar biasa ini. Dan kita kemarin pada bulan Ramadan kita dilatih itu. Supaya apa? Supaya ihsan, berbuat baik dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau puasanya tidak dasarnya iman, ya, ketika kita beramal dasarnya bukan iman, itu gampang berhentinya. Puasa kok dengan iman yang rendah, dengan niat yang kecil gitu ya, maka perjalanan dari Purwokerto ke Purbalingga aja sudah musafir. Mari Purbalingga musafir ya. Nang Purbalingga nang ngemper ya, mlebu maring baksoan. Deleng kena wong Purwokerto apa ora ya? Anak pengurus PKK apa ora ya? Ora. Dus ujare malaikat Raqib karo Atid pangling. Senajan keton sikile tok ora bakal pangling. Maning sikile koreng. Lihatan ini nggak akan pangling. Makanya puasa kemarin ya kita lakukan ya penuh dengan keikhlasan, walaupun di rumah sendirian tidak ada orang lain, makanan begitu banyak, kalau belum tontong ya kita belum makan. Karena apa? Karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ihsan. Nah Bapak Ibu sekalian, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Nah, ini luar biasa. Jadi semakin kita banyak berbuat kebaikan,
maka kita semakin banyak menerima kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita jarang menerima kebaikan, barangkali memang kita jarang berbuat baik. Semakin banyak kebaikan, Allah akan semakin memberikan kebaikan kepada kita. Semakin kita banyak membuat kemudahan-kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Semakin kita senang menutup aib orang lain, maka Allah juga akan menutup aib kita. Menutup aib itu, ibu-ibu, itu luar biasa. Anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kadang-kadang orang itu nampak baik, kelihatannya baik, karena Allah menutup aibnya. Coba kalau Allah itu membuka aib, wah sudah, rampung karirnya. Gimana? Kalau Allah membuka aibnya, wah, ketika belum dibuka, wah Allah, orang sangat menghormati, orang sangat menghargai, gitu kan? Kemana-mana dikawal. Tapi begitu Allah membuka aib, wah ternyata jebule, wah udah rampung karirnya, gitu. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, semoga Engkau menutup aib kita. Itu begitu. Jadi itulah berbuat kebaikan. Jadi semakin kita banyak berbuat kebaikan, maka Allah akan semakin banyak memberikan kebaikan kepada kita. Itu janji Allah memang seperti itu. Wallahu yuhibbul muhsin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita meraih ketakwaan seperti ini, luar biasa. Orang yang bertakwa, Allah sudah berikan janji apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap masalah. Ibu-ibu, apakah di sini ada ibu-ibu yang tidak pernah ada masalah? Semua pasti pernah punya masalah. Kadang-kadang sehari aja numpuk masalahnya, gitu. Semuanya. Kadang-kadang masalah begitu gampang diatasi, tapi tidak jarang masalah itu sulit untuk diatasi. Rumit, banyak dilema. Dan semakin tinggi jabatannya, semakin banyak masalah. Semakin kaya, semakin banyak masalah. Langgar ketua RT sih masalahnya se-RT. Bupati kan se-Banyumas. Wah, nang lumbir longsor. Aduh, nang kanan wong kendang. Lah kan, tambah maning. Nang tambah kana wong idang. Jadi, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak masalah. Bupati agar presiden se-Indonesia jajal. Waduh, kenang Bogor, anak gegeran, nang Kalimantan, anak macam-macam. Dan semakin kaya juga semakin banyak masalah. Semakin miskin, semakin sedikit masalah. Mulanya besok wong miskin kayaknya sing paling cepat nebus warga. Sebab pitakonane ora akeh. Bapak, pendapatannya berapa? Wah, saya hanya sebulan 750 ribu. Untuk apa saja? Yang 500 untuk nyicil, yang 250 untuk makan. Ya udah, masuk surga. Wis, cepat. Tapi agar duitnya pirang-pirang, pitakonannya ya pirang-pirang. Pangundi, ngapa dan lain sebagainya. Nah, jadi ibu-ibu, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi kepada siapapun orang yang bertakwa. Jangankan kita, Nabi saja itu berat persoalan yang dihadapi. Nabi Adam coba punya anak Qabil dan Habil, ya kan, saling membunuh. Kayak ngapa larangnya ya Jal?
Karena ngadi pada paten-patenan, gimana? Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sendiri juga begitu banyak persoalan yang beliau hadapi. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan akhirnya kami juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin fi kulli amin wa antum bi khairin. Jalan-jalan ke Purwokerto, jangan lupa ke Baturaden. Banyumas dipimpin Pak Sadewo, PKK semakin keren. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Nasr billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.